Kue tradisional di beberapa daerah di Indonesia umumnya memiliki kemiripan baik dari bahan baku maupun cara pembuatan. Umumnya, kue dibuat berdasarkan ketersediaan sumber bahan yang ada di suatu wilayah, seperti di Desa Wanasaba Kidul, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini. Melimpahnya hasil persawahan berupa beras membuat banyak terciptanya beragam kue yang berbahan baku dari tanaman padi tersebut. Kue lapis takir salah satunya, merupakan kue lapis yang terbuat dari dua adonan yang berbeda. Salah satunya berasal dari beras ketan putih. Beras ketan yang sudah direndam ini kemudian ditumbuk hingga halus dan diayak untuk mendapatkan tepung beras yang bersih dan halus. Ada dua jenis adonan yang dibutuhkan untuk dibuat menjadi lapisan dari kue takir ini. Lapisan pertama terbuat dari campuran tepung beras ketan, sementara lapisan berikutnya dibuat dari campuran tepung beras biasa. Semua bahan utama akan ditambahkan dengan bahan lain, seperti gula merah, santan kelapa, dan bahan lainnya. Untuk semakin menambah rasa dan aroma kue takir, irisan buah pisang dan nangka akan dicampurkan ke dalam kue bercita rasa manis ini. Ukuran besar potongan buah nangka dan pisang disesuaikan dengan selera dan besarnya wadah yang digunakan untuk mencetak kue takir. Buah cukup aku potong-potong dadu kecil-kecil. Daun pisang dibentuk menjadi mangkok persegi yang akan digunakan sebagai wadah mencetak kue lapis takir ini. Kedua ujung daun pisang ini dilipat dan ditusuk lidi, hingga terbentuklah cetakan takir segi empat. Selain daun pisang, kita juga bisa menggunakan daun lain yang teksturnya keras seperti daun jati ataupun daun sukun. Untuk membuat adonan lapis pertama kue takir ini, aku mencampur tepung ketan dengan gula merah yang sudah dicairkan. Mentega dan susu bubuk juga ikut ditambahkan ke dalam adonan dan selanjutnya diaduk hingga merata. Adonan lapisan bawah kue takir ini dibuat kental sehingga nantinya mudah untuk disusun dalam wadah cetakan. Karena pemanisnya terbuat dari gula merah, maka lapisan ini menghasilkan warna coklat. Hasil dari adonan lapis pertama yang aku buat selanjutnya disusun di dalam cetakan persegi yang sudah dibuat Umi Hani. Adonan diisi hingga memenuhi seperempat bagian dari wadah cetakan kue. Setelah itu, bagian atasnya diberi irisan buah pisang yang sudah aku potong-potong sebelumnya. Potongan buah ini sebenarnya juga bisa dicampurkan langsung ke dalam adonan kue, tetapi aku sengaja menyusunnya di atas adonan agar lebih menarik. Jika aku sudah menyelesaikan pembuatan lapisan kue pertama, maka ibu akan membuat adonan lapisan atas atau lapisan kedua dari kue takir ini. Untuk adonan kuenya dibutuhkan kelapa parut untuk diambil santannya dan akan menjadi bahan pencampur adonan lapisan kedua, sekaligus memberikan rasa gurih pada kue takir. Tepung beras dicampurkan dengan santan, tepung sagu, dan juga gula putih yang sudah dicairkan. Semua bahan ini diaduk dan dicampur hingga merata. Jika adonan kue lapis pertama dibuat kental, maka adonan atasnya dibuat encer. Selanjutnya, hasil adonan bahan lapis kedua ini harus dimasak terlebih dahulu hingga mengental dan padat. Perbedaan pembuatan kedua lapisan kue takir ini disesuaikan dengan penggunaan bahan dasar yang digunakan, yaitu tepung beras dan tepung ketan yang memiliki perbedaan tingkat kekentalan. Campuran tepung sagu pada adonan ini membantu untuk mengentalkan adonan hingga menjadi bubur. Selagi dimasak, adonan harus diaduk terus-menerus agar semua bahan tercampur dan tidak ada bahan yang mengendap di dasar panci. Terima kasih. Hasil masakan adonan kedua ini
selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah cetakan yang sebelumnya sudah diberi lapisan pertama. Masakan tepung beras ini dimasukkan hingga memenuhi cetakan dan diberi topping irisan buah nangka. Hasil lapisan kue takir ini nanti adalah bagian bawah berwarna coklat dan bagian atas berwarna putih. Sebenarnya, untuk urutan adonan yang akan menjadi lapisan pertama ataupun kedua tergantung dari selera. Jika menginginkan warna dan urutan lapisan berbeda, juga bisa dirubah sesuai kebutuhan. Kue takir yang sudah dicetak selanjutnya dikukus di dalam dandang. Pemasakan dengan cara ini, selain untuk lebih mematangkan adonan, ini juga dimaksudkan agar kedua lapisan adonan ini menyatu. Sekitar setengah jam, kue lapis takir sudah bisa diangkat. Mengukus kue takir juga tidak boleh terlalu lama, karena bisa menyebabkan adonan menjadi terlalu keras. Hasil kukusan kue lapis takir ini diangkat dari kukusan dan cukup dianginkan sedikit untuk membuang uap panas dan memadatkan kuenya. Setelah agak dingin, kue lapis takir ini bisa langsung disantap. Kue takir memang lebih nikmat disantap selagi hangat. Dengan tekstur dan rasa kue takir yang enak dan lembut, olahan tradisional ini bisa dinikmati oleh semua orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di kawasan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, masa setelah panen padi dan di awal musim panas, persawahan beralih fungsi menjadi lahan pertanian palawija dan buah-buahan. Timun suri atau Cucumis sativus merupakan salah satu jenis buah yang biasa dijadikan sajian untuk menu berbuka puasa. Meski namanya timun suri, buah ini tidak mempunyai kemiripan dari warna, rasa, ataupun aromanya dengan timun, malah lebih mirip dengan melon. Timun suri tumbuh merambat di tanah dan bisa dipanen beberapa kali selama masa pertumbuhan kehidupannya. Seperti timun suri di kebun milik Pak Jarun ini, yang biasa dipanen setiap 5 hari sekali. Timun suri di sini merupakan jenis buah yang berukuran tidak terlalu besar. Ini kami memanen timun suri yang sudah tua ataupun yang sudah matang, di mana buah yang dipetik biasanya berkulit licin dengan warna cerah. Sementara buah timun suri matang yang terlambat dipetik biasanya sudah terbelah dan kulitnya mengelupas. Tetapi meski sudah terbuka, buah timun suri matang pohon ini banyak dicari pelanggan karena memiliki rasa yang lebih manis. Dari lahan seluas setengah hektar bisa didapat sekitar 4 kuintal timun suri segar. Sedangkan di puncak panen raya, produksi bisa dicapai 1 ton timun suri sekali panen. Buah hasil panen dikumpulkan di suatu tempat dan dimasukkan ke dalam karung untuk memudahkan membawanya. Timun suri yang masih belum matang akan dikirim ke luar kota, sementara timun yang sudah masak akan dijual langsung di kedai sekitar kebun. Dalam 4 hari ke depan, timun suri yang sudah tua akan matang dan bisa bertahan hingga 1 minggu ke depan jika disimpan dengan baik. Sebagian timun suri hasil panen aku bawa ke rumah untuk diolah menjadi sajian yang lezat. Timun suri yang masih mentah akan dimasak menjadi masakan pepes berbumbu. Sementara yang sudah masak akan dijadikan bahan pembuat kue kukus. Timun suri dikupas terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bahan lain. Selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian besar untuk memudahkan membuang bijinya. 90% daging buah timun suri mengandung air, sehingga berkhasiat untuk melancarkan buang air kecil, menetralkan racun di ginjal, dan membantu penyerapan vitamin. Timun suri juga kaya akan gula jenis fruktosa dan glukosa, sehingga sangat cocok dinikmati untuk berbuka puasa karena mengenyangkan. Khusus timun suri yang sudah matang akan dibuat menjadi campuran kue kukus. Untuk satu adonan kue dibutuhkan tambahan berupa 4 butir telur yang dikocok dengan 250 gram gula pasir. Kedua bahan ini dikocok hingga mengembang yang ditandai dengan adonan menjadi lebih putih. Kemudian
mentega cair dan tepung terigu ditambahkan sedikit demi sedikit dengan tetap mengaduk adonan. Bu, ini Bu timun surinya Bu udah dikupas. Makasih, yang ini Dul diserut ya. Oh, ya Bu. Untuk dibuat menjadi kue, maka timun suri matang dicampurkan ke adonan kue dan diaduk hingga tercampur sempurna. Adonan kue kukus ini selanjutnya ditempatkan ke dalam loyang cetakan aluminium. Semua bahan dimasukkan hingga memenuhi 3/4 bagian tinggi loyang. Setelah dikukus, kue akan memiliki ukuran yang relatif sama karena dalam pembuatannya tidak menggunakan pengembang. Sementara sisa potongan timun suri tua, aku serut untuk menghasilkan potongan timun suri yang tipis hingga pas untuk dicampurkan bumbu untuk dipepes. Besarnya hasil serutan timun suri menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena kami akan memasak pepes yang dibungkus daun, maka timun suri diparut dengan ketebalan tidak terlalu kecil agar teksturnya tetap terasa saat dinikmati. Kue kukus timun suri dimasak sekitar 30 menit hingga semua bagian matang sempurna. Untuk dimasak dengan bumbu pedas dan dipepes, maka dibutuhkan bumbu berupa campuran bawang merah, bawang putih, ditambah cabai, kunyit dan kemiri. Semua bahan ini kemudian digiling sampai halus dan tercampur. Perpaduan rempah halus ini nantinya akan menghasilkan pepesan timun suri yang segar dan kaya rempah. Bumbu halus kemudian ditumis dengan sedikit minyak sampai matang. Jika bumbu sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, itu artinya bumbu sudah bisa diangkat. Hasil tumisan bumbu halus ini kemudian dicampur dengan parutan timun suri dan diaduk sampai merata. Sebagai tambahan, irisan daun bawang, daun seledri, daun salam, hingga tomat ditambahkan. Sebagai pelengkap, kelapa parut ikut dicampurkan bersama adonan pepes timun suri lainnya. Semua bumbu merah ini selanjutnya diaduk hingga rata. Setelah bahan ini siap, parutan timun suri berbumbu ini dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan daun talas. Semua adonan pepes dibungkus dengan kedua ujung daun pembungkusnya ditusuk dengan lidi. Jika semua timun suri berbumbu sudah dibungkus, maka kue yang sudah dikukus diangkat terlebih dahulu. Saat kue sudah matang dan diangkat, aku bisa memasukkan pepesan untuk dikukus seperti kue timun suri. Berbeda dengan mengukus kue, maka pepes timun suri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dimasak. Sekitar 1 jam, pepes sudah bisa diangkat yang ditandai dengan layunya daun pembungkusnya. Nggak diiris, Bram. Perpaduan bumbu membuat rasa timun suri menjadi lebih lezat. Begitu pula dengan kue kukus timun suri ini, rasa lembut dan enak. Beragam bahan makanan, baik buah, sayuran, ataupun umbi, bisa dikreasikan menjadi berbagai jenis masakan yang bisa menjadi alternatif santapan bersama. Cirebon terkenal dengan julukan kota udang yang terletak di jalur Pantura yang menyambungkan Jakarta hingga Semarang dan Surabaya. Sehingga tidak heran kota ini menjadi tempat yang selalu ramai dilalui para pejalan. Saat mengunjungi Cirebon, berarti membawa pulang oleh-oleh khas negeri Gerage ini. Salah satu buah tangan yang terkenal dari Cirebon adalah kue sumpia udang. Usaha rumahan pembuat sumpia tersebar banyak di sekitar kota dan Kabupaten Cirebon. Salah satunya keluarga Pak Khairudin yang berlokasi di Desa Wanasaba Kidul ini. Sumpia udang merupakan isian adonan udang rebon yang dibungkus kulit yang terbuat dari tepung dan digulung mirip risol ataupun lumpia.
Campuran tepung terigu yang ditambah air diadon kental dan akan menjadi bahan untuk membuat kulit sumpia. Kulit sumpia yang tipis dibuat dengan cara mengambil satu gumpalan adonan kulit, kemudian dicelupkan ke wajan datar hingga berbentuk bulatan. Gerakan saat menceplok adonan kulit ini harus cepat, karena kulit sumpia yang tipis ini cepat sekali matang. Seorang pembuat kulit sumpia biasanya menghadapi dua wajan sekaligus, di mana satu wajan digunakan untuk mencetak 4 buah kulitnya. Selain adonan kulit, juga dibutuhkan isian sumpia yang terbuat dari bawang goreng dan campuran lainnya. Sebelum dicampur bahan isian lainnya, bawang dilumuri dengan tepung terigu, lalu digoreng sampai garing. Aroma bawang goreng akan menambah cita rasa bagi adonan isian sumpia. Selain udang bawang goreng, udang rebon juga digunakan sebagai campuran isi sumpia udang. Udang rebon yang masih kasar ini, sebelum dicampur bahan lain, harus dihaluskan terlebih dahulu. Untuk itu, udang rebon aku tumbuk dengan lesung sampai halus. Aroma udang rebon yang khas dengan rasa gurih ini juga akan memberikan ciri tertentu pada kue sumpia udang yang akan dibuat. Sama seperti udang rebon, bawang merah goreng ini juga aku tumbuk sampai halus sehingga semua bahan mudah untuk dicampurkan. Semua bahan dicampurkan dengan ditambahkan gula, garam, dan penyedap. Dan diaduk hingga merata, lalu siap untuk dibungkus dengan kulitnya. Setiap lembar kulit sumpia diberi adonan isian di tengahnya, kemudian digulung. Melipat sumpia mirip dengan melipat risol ataupun lumpia. Hanya saja, karena ukuran sumpia yang sangat kecil, perlu hati-hati mengisinya, agar kulitnya tidak robek dan rusak. Bagian ujung dari lipatan kulit diberi lem yang berasal dari aci agar sumpia tertutup sempurna dan bentuknya tidak berubah. Biasanya, di UKM Pak Khairuddin ini, proses pengisian dilakukan para ibu pekerja di rumah masing-masing, agar bisa mengerjakannya di sela kegiatan rumah tangga. Dalam sehari, ibu-ibu bisa membungkus hingga 1 baskom sumpia seberat 5 hingga 10 kg. Hasil gulungan sumpia yang sudah berisi adonan udang rebon ini langsung dibawa ke tempat penggorengan dan bisa langsung dimasak. Satu kuali besar yang sudah berisi minyak goreng yang sudah dipanaskan ini bisa memasak sekitar 2 ember plastik gulungan sumpia. Dengan api yang cukup besar, sumpia cukup digoreng sebentar. Hasilnya, sumpia sudah matang dan berwarna coklat kemasan. Sekali menggoreng, hanya dibutuhkan sekitar 5 menit saja dan sumpia sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Hasil gorengan sumpia dipindahkan di dalam kotak kayu yang sudah dilapisi koran untuk menyerap minyak sisa gorengannya. Sumpia goreng ini perlu didinginkan sebelum dikemas agar tetap garing dan tahan lama. Jika masih dalam keadaan panas, maka sumpia akan cepat rusak dan tidak bisa dikonsumsi dalam waktu lama. Pak Khairuddin biasanya mengemas sumpia hasil usahanya ini dalam kantong 5 kg dengan harga jual Rp80.000. Nantinya,
Sumpia ini akan dikirim ke berbagai agen penjualan makanan dan oleh-oleh khas Cirebon untuk dikemas ulang dengan berat yang lebih kecil. Tidak hanya untuk memenuhi permintaan dalam wilayah Cirebon saja, sumpia udang yang manis dan gurih ini juga dikirim ke beberapa kabupaten di Jawa Barat. Rasa sumpia yang gurih manis dan tentu saja renyah ini sangat cocok dinikmati dalam berbagai kesempatan dan menjadi cemilan keluarga.